Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap sehat ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran ini, yang di bawah kolom mejanya masih ada sampah. Ayo dicek. Diambil dulu sampahnya terus dibuang. Karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Oke, sekarang sampahnya dibuang dulu. Itu permen karetnya siapa? Coba dibuang dulu. Sudah? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Nah, kan sekarang bersih, jadi kita belajarnya juga nyaman. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Ahmad Yoga Rahadi. Yoga hadir. Yang kedua, Aldo Pratama ada. Zahratun Nisa hadir. Hadir. Oh, berarti ini semuanya hadir. Berarti di kelas ini rajin-rajin ya. Oke, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Gambar itu adalah sebuah taman. Ada yang tahu kira-kira apa yang dilakukan orang-orang yang ada di gambar itu? Ada yang bisa jawab? Bisa tunjuk tangan? Oh ya, Aldo? Ya, benar sekali. Di gambar itu ada orang yang sedang berolahraga. Ada yang sedang jogging, ada yang sedang pemanasan, ada juga yang sedang bermain-main. Nah, olahraga ini punya banyak sekali manfaat loh. Salah satunya, olahraga itu dapat memperlancar sistem peredaran darah. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait sistem peredaran darah pada tubuh kita. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu menganalisis sistem peredaran darah manusia dan gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, nanti setelah mempelajari ini, Ibu harap kalian itu bisa menjelaskan apa saja sih organ-organ pada sistem peredaran darah, apa saja sih jenis sistem peredaran darah itu, terus bisa menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan dapat memahami penyakit yang ada pada sistem peredaran darah. Nah, sebelum memulai lebih lanjut tentang sistem peredaran darah ini, kita perlu mengenali dulu. Kita perlu tahu dulu apa saja sih organ-organ yang ada pada sistem peredaran darah. Ada yang tahu apa saja organ pada sistem peredaran darah manusia? Ya, Zahra? Jantung? Ya, benar sekali kata Zahra, salah satu organ pada sistem peredaran darah itu adalah jantung. Ada lagi yang tahu selain jantung? Yoga? Ya, benar sekali. Salah satunya lagi adalah paru-paru dan pembuluh darah. Jadi, totalnya sistem peredaran darah kita itu terdiri dari 3 organ. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada paru-paru. Baik, organ pertama yang akan Ibu jelaskan adalah organ yang paling vital, yaitu jantung. Jantung sendiri itu berfungsi untuk memompa darah kita. Dia akan menguncup dan juga mengembang. Menguncup ketika dia sedang memompa darah atau berkontraksi. Dan dia akan mengembang atau relaksasi ketika dia tidak memompa darah. Nah, kontraksi dan relaksasi inilah yang menyebabkan adanya denyut jantung dan denyut nadi. Kita bisa merasakan denyut nadi pada area pergelangan tangan atau pada area bagian sini anak-anak, bagian leher sebelah sini. Bisa dicoba. Nah, setelah penjelasan tadi, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Bisa angkat tangan. Ya, Aldo, mau bertanya? Ya, silahkan. Ya, Aldo bertanya apa saja sih organ-organ bagian-bagian pada jantung itu. Nah, selain Aldo ada yang ingin bertanya atau kurang dimengerti? Tidak ada, baik. Baik anak-anak, untuk pertanyaan Aldo tadi, apa saja bagian-bagian komponen penyusun jantung itu? Nah, untuk bagian jantung sendiri, anak-anak bisa perhatikan ya di gambar tersebut. Bagian-bagian jantung itu terdiri dari serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Nah, bagian kanan jantung ini yang mengandung banyak karbon dioksida atau CO2. Sedangkan bagian jantung sebelah kiri itu mengandung banyak O2 atau oksigen.
sini sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Untuk Aldo sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah. Organ yang kedua yaitu adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Nah, pembuluh darah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Yang kedua adalah pembuluh balik atau yang sering kita sebut dengan vena. Nah, untuk perbedaannya bisa kalian lihat di tabel berikut. Nah, untuk organ pembuluh darah ini apakah sudah dimengerti semuanya? Ada yang belum paham? Alhamdulillah sudah paham semua. Akan kita lanjutkan ke organ yang ketiga. Kemudian organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Seperti yang kita tahu, paru-paru itu sering dikaitkan dengan pernapasan, alat untuk bernapas. Nah, sedangkan di peredaran darah ini, paru-paru juga mempunyai fungsi yang penting. Ada yang tahu apa fungsi paru-paru pada sistem peredaran darah? Bisa angkat tangan? Ya, Zahra? Ya, benar sekali. Paru-paru untuk di sistem peredaran darah ini berfungsi sebagai penyuplai oksigen untuk darah kita. Jadi, ketika darah diedarkan ke seluruh tubuh, itu sudah miskin dengan O2 dan dia banyak mengandung karbon dioksida. Nah, itu akan dipompakan lagi ke jantung dan ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini oksigen akan diambil sehingga darah itu mengandung oksigen. Sampai sini apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang sistemnya ya. Ada yang tahu berapa sistem peredaran darah pada manusia? Sistem peredaran darah itu dibagi berapa? Ada yang tahu? Coba Aldo sebutkan. 2. Ya, benar sekali. Sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, coba Yoga sebutkan. Ya, benar sekali Yoga. Yang pertama itu sistem peredaran darah kecil. Nah, yang kedua, coba Zahra. Ya, benar sekali. Yang kedua itu sistem peredaran darah besar. Pada sistem peredaran darah kecil ini, darah dari bilik kanan itu dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kembali ke jantung, tepatnya di serambi kiri, itu melalui vena pulmonalis. Sedangkan sistem peredaran darah besar ini, darah dari bilik kiri dipompa menuju ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian kembali ke jantung, tepatnya di serambi kanan, itu dipompa melalui vena. Sampai sini sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, alhamdulillah. Nah, karena semuanya sudah paham, Ibu akan tes sedikit ya. Yang bisa menjawab, Ibu akan beri poin tambahan. Satu pertanyaan Ibu beri 5 poin. Siap-siap, soal pertama. Sebutkan organ-organ yang menyusun sistem peredaran darah pada manusia. Ya, Zahra, paling cepat angkat tangan. Ya, benar sekali, 5 poin untuk Zahra. Organ-organ pada sistem peredaran darah, yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga ada paru-paru. Soal kedua, sebutkan pembagian sistem peredaran darah. Ya, Aldo duluan. Ya, benar sekali Aldo, 5 poin untuk Aldo. Sistem peredaran darah sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil, yang kedua ada sistem peredaran darah besar. Untuk evaluasinya hanya sampai sini saja dulu ya. Yang mendapat poin ada Zahra dan Aldo, sama-sama 5 poin. Selamat untuk kalian. Dari pemaparan materi tadi, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Yang bisa Ibu kasih poin 5 juga. Ada yang bisa? Oh ya, Yoga. Karena Zahra tadi dan Aldo sudah dapat poin, jadi Ibu pilih Yoga ya. Baik, apa saja kesimpulan yang bisa Yoga petik? Yang pertama, organ yang menyusun sistem peredaran darah ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Benar. Yang kedua,
Bagian-bagian jantung itu terdiri dari 4 bagian, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Terus yang ketiga, ya benar sekali, yang tadi sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Terima kasih Yoga. Yoga juga mendapatkan 5 poin, jadi masing-masing di kelas ini sama-sama mempunyai 5 poin ya. Benar sekali tadi kesimpulan dari Yoga. Akan saya ulang. Yang pertama itu sistem peredaran darah terdiri dari organ-organ sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung itu terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan. Sistem peredaran darah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua sistem peredaran darah besar. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih memahami lagi, coba anak-anak kerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.